Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Dengan segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, kita senantiasa bisa memaksimalkan, mentotalitaskan ketaatan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga perintah sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan para jamaah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ujian yang sampai hari ini Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita khususnya dan secara umum kepada bangsa dan negeri ini, yaitu pandemi COVID-19 yang hari ini pun Allah Ta'ala masih memberikan kurva yang terus meningkat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala segera Allah memberikan kesembuhan dan mudah-mudahan selesai wabah pandemi ini dan kita semua bisa senantiasa hidup dan terus bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang patut kita syukuri adalah di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa nikmat rizki. Dan juga dengan nikmat rizki itu kita senantiasa juga bisa memaksimalkan, mentotalitaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Allah berikan nikmat rizki berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang sungguh tidak ada tandingannya di dunia ini. Ada Allah berikan rizki, berikan nikmat, tetapi dia semakin jauh, semakin dia meninggalkan Allah Ta'ala, maka itulah yang dalam agama disebut istidrat. Sehingga senantiasa bahasa Jawanya itu digunggung oleh Allah Ta'ala. Semakin Allah berikan kemudahan,
dalam dunianya, tetapi tambah semakin jauh kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Tetapi yang baik adalah bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dan rizki dari Allah Ta'ala, dan nikmat dan rizki itu untuk mendekatkan, mentakarubkan kita kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penting dalam kehidupan kita itu muhasabah, senantiasa tafakkur, muhasabah, merenungi dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini, hakikat hidup kita di dunia ini. Maka sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, al-qayyisu, orang yang cerdas itu apa? Mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, ya. Wa alima ba'dal mauti, dan dia beramal, bekerja, beraktivitas. Ingat, apakah kerjaanku ini kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, ataukah kerjaan saya ini akan mencelakakan dan menghinakanku nanti kelak di akhirat? Oh, Ustaz, akhirat kan masih lama. Siapa bilang akhirat itu lama? Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan itu hari akhir. Tapi fase perjalanan hari akhir itu dimulai dari kematian. Bisa saja nanti sore itu adalah awal dari kehidupan hari akhir kita. Kalau Allah mengutus malaikat maut untuk datang kepada kita, siapa yang bisa tahu? Maka awal itulah hari akhir, hari kiamat. Fase pertama adalah alam barzah, alam kubur. Maka Allah Ta'ala jelaskan, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimuna. Sungguh ketika ajal itu datang dengan tiba-tiba, la yastakhiruna sa'a, sungguh tidak ada satupun makhluk yang akan bisa mengakhirkan, wa la yastaqdimuna, dan sungguh tidak ada satupun makhluk yang akan menghalang-halanginya. Malaikat maut datang kepada kita. Maka itu adalah awal dari kehidupan akhirat, dan awal kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Maka seorang yang cerdas, kata Rasulullah, wa alima ba'dal mauti, dia bekerja, beramal, ingat apakah kerjaanku itu nanti akan mendatangkan kebahagiaanku kelak nanti di akhirat, ataukah mencelakakan diri kita kelak nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka patutlah kita senantiasa tafakur, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang kita lakukan hari ini. Kalau kita hanya mengikuti nafsu kita, sungguh nafsu itu an-nafsu katiflin. Nafsu itu seperti anak bayi, anak kecil. Kalau anak kecil itu minta apa-apa, kalau nggak dibentak sudah nggak akan berhenti, terus saja, dan tidak ada akhirnya. Begitu juga kita, jangan sampai kita terberdaya dengan nafsu yang itu akan mengkelabui. Wa innan nafsa la'ammaratu bisu. Sungguh nafsu itu memerintahkan kita itu untuk berbuat jelek aja, ya, berbuat korupsi, nepotisme dan yang lain-lain. Itu nafsu yang seolah-olah kalau kita melakukan korupsi uangnya banyak, tapi kita dikelabui nafsu. Oh, nanti kamu dapat uang banyak, padahal itu adalah amaru bisu, perintah nafsu yang jelek. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari nafsu-nafsu lawamah, nafsu jelek tadi itu. Wa alima ba'dal mauti, dan bekerja, beramal itu ingat apakah kerjaan saya ini senantiasa akan mendapatkan bekal, memperbanyak bekalku nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, ataukah bekal ini nanti akan mencelakanku nanti kelak di akhirat. Dan akhirat itu diawali dari kematian, dan kematian itu tidak tahu, datang dengan tiba-tiba, bisa nanti sore, bisa besok, bisa kapan. Maka kita hanya untuk menabung amal-amal kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, dalam perintah kita untuk muhasabah, merenungi kehidupan. Karena barang siapa yang mampu muhasabah, merenung, tafakur atas perjalanan kehidupannya, ini adalah salah satu indikator seseorang itu akan bisa memaksimalkan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur. Nah, ini perintah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tangdur, dan hendaklah kalian itu melihat. Ya. Memang kita kadang-kadang suka senang melihat seseorang. Jadi kita menuduh orang jari satu, tapi sebenarnya 4 jari itu kita nggak sadari menuduh diri kita juga. Padahal kita diperintahkan memperbanyak muhasabah li nafsi, menghitung diri kita juga. Jangan kita sibuk melihat kejelekan dan kekurangannya teman atau sahabat, tapi kita dituntut oleh Allah itu bagaimana kita itu memperbanyak melihat kejelekan, kesalahan, kekhilafan. Ustaz, saya itu nggak pernah khilaf. Siapa bilang? Rasulullah SAW bersabda, al-insanu wa nisyan, manusia itu tabiatnya lalai. Mahallu khata' wa nisyan, tepatnya salah. Cuma kadang-kadang manusia itu sulit untuk metani, bahasa Jawa ini pun, untuk muhasabah li nafsinya sulit. Seolah-olah bener dewe, seolah-olah yang paling. Nah, ini salah, ma'asyiral muslimin. Maka lebih baik kita itu merenungi perjalanan kehidupan kita ini dalam rangka untuk sanggup bekal kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman di sini, fal wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu itu melihat dirimu. Apakah bekal-bekal yang kamu sudah miliki itu cukup untuk menghadap Allah Rabbul Izzah ketika malaikat maut jaa ajaluha la yastakhirun sa'ah, ketika malaikat maut itu datang dengan tiba-tiba. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini bahwasanya hasibu anfusakum, hitunglah, muhasabalah, bertafakurlah terhadap diri kalian qabla an tuhasib, sebelum nanti kelak malaikat maut akan datang dengan tiba-tiba kepada kita dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita seorang mukmin yakin di alam kubur itu ada nikmat kubur dan di alam kubur itu ada siksa kubur. Jadi kita tidak boleh, wah kan kiamat masih jauh Ustaz. Siapa bilang? Kiamat itu dimulai dari malaikat maut datang kepada kita dan kita akan diwafatkan, dan ketika itu juga awal dari fase perjalanan hidup manusia di alam akhirat. Hasibu qabla an tuhasib. Mumpung Allah masih memberikan nyawa. Bentuk cintanya Allah kepada hambanya itu apa? Ketika Allah masih memberikan kehidupan, masih memberikan nafas, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Panjenengan coba kita renungkan, sedikit sakit flu saja, sekarang kalau dibawa ke rumah sakit divonis corona. Coba flu sebentar saja itu sudah mempengaruhi aktivitas kita. Maka kadang-kadang manusia itu an-nasu wa nisyan tadi itu suka melalaikan untuk senantiasa zikir dengan dimensi apapun yang kita lalui ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, wangduru anfusakum wangduru ma dakhartum. Lihatlah bekal apa yang sudah kalian siapkan li anfusikum, untuk diri kalian, minal a'mali salih, dari amal-amal saleh, bekal dari amal-amal saleh, li yaumil ma'adikum, untuk menghadap Allah ketika yaumil ma'ad, ketika hari akhirat, hari kiamat. Jadi kita tidak harus memperbanyak bekal-bekal di dunia saja. Misal kita punya anak, bagaimana kita mengupayakan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, yang ketika kita meninggal, anak-anak itu senantiasa berdoa kepada kita di alam kubur kita.
Ketika kita memiliki harta, maka harta yang hakikat harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mayat itu tidak akan diikuti harta. Tidak mungkin kita mati itu harta istri yang cantik pun yang kita cintai di dunia tidak akan mau menemani kita kelak nanti kalau kita meninggal di alam kubur. Paling pulang. Kalau masa idahnya dia cari suami lagi. Maka istri yang solehah juga dia akan taat mendoakan kita. Harta begitu banyak kita kumpulkan, tidak mungkin mobil yang bagus, rumah yang bagus akan kita kubur bersama dengan kita. Tidak mungkin. Maka mayat itu hanya diikuti satu, apa? Al-amal soleh. Yang ini akan menjadi bekal, hujah, pertanggungjawaban kita kelak di alam. Dan amal soleh satu-satunya yang akan menemani kita di alam kubur. Harta akan balik ke dunia. Kalau anak-anak kita soleh dan solihah, akan meneruskan tradisi kita ketika kita masih hidup, suka berinfak. Tapi kalau anak kita cinta dunia, naudzubillah wal iyadzubillah, bengkerengan sampai perang-perangan masalah harta warisan, ahlu dan lainnya akan meninggalkan kita. Kita di alam kubur hanya ditemani dengan amal soleh, yang itu satu-satunya bekal. Kata Allah, bekal tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ketakwaan dan amal soleh kalau di hadapan Allah Subhanahu. Maka Imam Ibnu Katsir berpesan kepada kita semua bahwasanya wala takunu kalladzina nasuwaha fa anfusahum. Jangan kalian itu epok-epok lale. Epok-epok, bahasa epok-epok itu apa nggih? Pura-pura melalaikan Allah dengan begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita pura-pura lalai. Kalau seseorang itu pura-pura melalaikan Allah, maka kata Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sungguh Allah akan melalaikan seseorang itu untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Karena kata Imam Ibnu Katsir, al jaza'u min jinsil amal. Balasan-balasan kebaikan itu berbanding lurus dengan apa upaya kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Maka inna hasanata tad'u ila hasanatin. Kebaikan itu akan mengajak kebaikan. Wa inna sayyi'ah tad'u ila sayyi'ah. Dan sungguh kejelekan itu akan mengajak kejelekan. Maka sungguh sangat merugi, kata Allah Ta'ala, wa ulaika humul fasikun. Sungguh orang-orang yang pura-pura melalaikan Allah, padahal dia di depan matanya itu jelas nikmat-nikmat Allah telah diturunkan, dianugerahkan kepadanya. Maka kata Allah, wa ulaika humul fasikun. Maka mereka itulah adalah orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Al khariju anit taatillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa ulaika, dan mereka itu al haliku liyaumil qiyamah. Celaka perbuatan itu ketika nanti kelak di akhirat. Al khasiruna yaumal ma'ad, dan sungguh sangat merugi. Sehingga Allah menutup khutbah ini, khatib menutup khutbah ini menukil satu ayat di dalam surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kita semua ini adalah orang-orang yang beriman, meyakini akan Allahu Ar-Razzaq Al-Khaliq, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan jadikan harta-harta kalian, keturunan kalian, ya, untuk menghalang-halangi kalian apa? An dzikrillah, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dimensi kehidupan kita, di masjid, di kantor, di rumah, seluruhnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan harta dan anak itu melalaikan kepada Allah. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini menjadikan perenungan kita, muhasabah kita, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa muhasabah, sehingga untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kelak nanti kita sampai Allah menjemput nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin.
alamin. Barakallahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hayata mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.